wasit Ahmad Al-Ali yang akan memimpin pertandingan di round 4 antara Indonesia dan Arab Saudi menyatakan mengundurkan diri, guys. Ini karena kekuatan netizen kita ya, yang mungkin berkunjung ke akun medsosnya, karena kita tahu ya jari-jari netizen Indonesia itu tajam-tajam. Sehingga mereka nggak kuat mental, dia nggak kuat mental ya, terus dia mengundurkan diri daripada nanti dia merasa tertekan. Daripada dia tertekan ya mungkin lebih baik mengundurkan diri gitu katanya. Lanjut kita lihat dulu, kita mampir dulu ke pernyataannya Pak Erik, yang di sini Pak Erik juga mengeluhkan tentang wasit yang akan memimpin pertandingan Indonesia melawan Arab Saudi dan Irak nanti di round 4 ya. Oke, kita lihat videonya. Tapi sebelum lanjut, untuk yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya. Kepada yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga kebaikannya dibalas Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta apa yang Anda cita-citakan dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita lihat videonya. Go. Apa kata-katanya nih ya? Tekanan terus tinggi. Ya, satu, tadinya tuan rumah netral, sekarang tentu udah ada hostnya. Kedua, kemarin jadwal pertandingan kita ditaruh jam 6 sore. Lalu kita mengirimkan surat, intinya protes, alhamdulillah disetujui. Dimana sekarang jadwalnya digeser menjadi 8.15. Sekjen kemarin sudah mengirimkan surat resmi juga ke FIFA, dan saya juga akan mengirimin surat resmi ke AFC mengenai penunjukan wasit sekarang, yang ternyata wasitnya dari negara regional yang sama, dari Kuwait. Nah, kita lagi coba melobi ya, kalau bisa wasitnya dari tempat yang lebih netral seperti Australia, Jepang, China, atau bahkan dari Eropa. Ada perubahan juga yang cukup menggembirakan. Cuman kita lagi lihat, memang untungnya kita untuk untungnya mereka. Yang kartu kuning, yang tadinya kartu kuning itu berlanjut, ternyata kemarin diputuskan kartu kuning hilang. Nah, kita lagi hitung, jangan-jangan lebih menguntungkan orang daripada kita gitu. Ya, supporter kita juga dibatasin, sangat kecil. Ya, padahal kita tahu kalau main di Saudi kan penduduk kita juga banyak gitu. Nah, hal-hal ini ya memang kami dari PSSI ya sedang mengantisipasi XX. Dulu waktu Sintayong mengeluh tentang wasit, terus jadwal pertandingan itu, Pak Erick Thohir bilang tidak usah banyak keluh gitu katanya ya. Dan tidak lama kemudian Sintayong dipecat waktu itu ya. Tapi sekarang kenapa Erick Thohir yang ngomong seperti itu gitu kan? Nah, kan lucu, ini kan aneh juga gitu. Dulu Sintayong ditegur dulu waktu itu, nggak usah banyak ngeluh gitu katanya. Tapi sekarang dia yang mengeluh soal apa yang dulu Sintayong keluhkan gitu kan, aneh. Ini Pak Erik udah mulai banyak mengeluh ini Pak Erik. Kenapa? Jalani aja Pak Erik, jalani aja. Nggak usah banyak mengeluh. Masalah jadwal pertandingan kan sudah diatur gitu ya. Nggak usah, jalani aja. Apapun yang terjadi, yang penting kita udah berusaha maksimal. Apapun itu hasilnya, ya insya Allah kami bisa menerima. Tapi dengan catatan kita harus benar-benar berjuangnya seperti apa gitu, baik teknis ataupun non teknis gitu ya. Jangan sampai para pecinta sepak bola di Indonesia, para pecinta timnas Indonesia kecewa karena tidak ada usaha. Nah, itu aja. Jangan sampai kalau misalnya usahanya sudah maksimal terus hasilnya minimal, nah, itu kan mungkin para pecinta sepak bola juga bisa melihat lah dan bisa memaafkan apa yang terjadi di lapangan gitu kan. Yang penting jalani aja dulu, nggak usah banyak ngeluh ya. Kekuatan netizen Indonesia mengguncang Asia.
Padahal belum main tapi wasit asal Kuwait sudah kena mental duluan, diserang, langsung mundur dan minta maaf via Instastory. Ahmad Al-Ali, saya lebih baik mundur daripada mental saya hancur. Di tengah polemik perwasitan untuk round 4 bulan mendatang, nampaknya ada hal unik dan di luar kebiasaan yang terjadi sebelum bertanding. Ya, kita tahu kalau AFC sendiri sudah menunjuk wasit asal Kuwait untuk memimpin laga Indonesia versus Arab Saudi tanggal 8 Oktober mendatang. Kalau kita ulik dan cermati lebih dalam, kenapa tiba-tiba AFC malah memilih wasit asal Kuwait? Padahal sebegitu banyaknya wasit berlisensi FIFA, tapi kenapa harus dari Kuwait? Ya, tentu hal ini menimbulkan kecurigaan besar, dan orang wajar saja berpikiran kalau ini ada apa-apanya, kan nggak mungkin tanpa alasan. Ada yang menyebut kalau ini adalah agenda setting agar Saudi bisa lolos mulus dari grup B ke Pildun dan juga membuat nanti di lapangan Indonesia merugi. Namun yang paling menarik adalah saat wasit Ahmad Al-Ali dikabarkan mundur tugas dari AFC untuk memimpin laga Indonesia versus Arab bulan depan. Hal itu berlandaskan pada banyaknya serangan ke akun Instagram pribadinya soal warning luar biasa dari supporter Indonesia agar adil atau mundur. Ya, kita tahu sendirilah kalau jari-jari netizen kita sangat pedas dan gampang menyebar. Siapapun yang dianggap akan dan sudah merugikan timnas Indonesia pasti akan diserang. Hal itulah yang nampaknya membuat wasit botak satu ini memilih untuk mundur dan tidak mau memimpin laga itu. Dalam unggahan instastory-nya di akun @ahmadal-ali, dia menyebut pesan kepada warga Indonesia dan supporter mayoritas kalau dia akan mundur untuk memimpin laga bulan depan. Alasan paling kuatnya adalah karena tidak kuat menerima serangan dari supporter timnas dan takut mentalnya kena. Kepada seluruh pendukung Indonesia, saya ingin mengumumkan bahwa saya akan mengundurkan diri sebagai wasit pertandingan Indonesia Arab Saudi. Kira-kira begitulah translate untuk ungkapan kata yang dia berikan. Tapi yang menarik juga soal wasit VAR yang akan bertugas di pertandingan Indonesia versus Irak nanti, yang lagi-lagi diisi oleh wasit asal Thailand, yaitu Sivakor Puudom. Ya, siapa yang tidak kenal wasit sialan satu ini yang kemarin-kemarin juga merugikan Indonesia. Bro Sivakor Puudom tercatat pernah merugikan Indonesia saat Piala Asia U23 lalu di Qatar. Saat itu Indonesia bermain melawan Qatar dan 2 kartu merah Indonesia adalah peran dari wasit VAR Sivakor, yang bahkan saat itu Ivar Jenner terlihat jelas tidak menyentuh sedikit pun kaki pemain Qatar. Namun dari room VAR itu kena call dan menjadi kartu merah bagi Ivar Jenner. Selain itu, kartu merah kedua kepada Rizky Ridho juga merupakan andil dari wasit asal Thailand ini. Dan alhasil, Indonesia harus bermain dengan 9 pemain saat itu. Ya tentu, kita kalah 2-0. Ya, ini salah satu yang dikeluhkan Pak Erik, ini sudah diatasi oleh para netizen kita ya nih Pak Erik ya. Netizen kita sudah membantu meringankan apa yang Anda keluhkan ini. Tinggal satu lagi nih, wasit VAR-nya itu, isi Udong itu yang orang Thailand, orang Thailand itu ya, yang harus segera kita singkirkan. Semoga nanti bukan diri ya dari jadi wasit VAR. Soalnya dia sangat-sangat merugikan kalau Indonesia bertanding, atau mungkin dia merasa iri gimana tuh karena Thailand tidak masuk kualifikasi Piala Dunia ke round 3 dan round 4, sehingga dia mungkin merasa iri, sehingga dia berlaku seperti itu. Seperti halnya di Piala Asia U23 tahun lalu ya, dia merugikan timnas Indonesia. Lanjut. Erick Thohir, kita tidak targetkan Patrick Kluivert lolos Piala Dunia 2026. Ya, Erick Thohir yang saat ini menjabat sebagai Menpora dan masih duduk sebagai Ketua Umum PSSI dan juga Menteri BUMN, ya mengatakan tidak ada target buat pelatih Patrick Kluivert yang untuk membawa tim senior ya lolos ke Piala Dunia. Dan inilah Indonesia terlalu dini jika ingin lolos Piala Dunia 2026. Saat ini peringkatnya di 118 FIFA. Terus pertanyaannya cuma satu sih kalau menurut gue ya guys ya. Lah STY itu diganti buat apa cuy? Kalau kayak begini caranya, kasihan ini semua nih. Mental udah dibentuk, fisik udah dibentuk, ya kan? Dari pemain-pemain senior timnas Indonesia. Pak Erick Thohir bilang, Patrick Kluivert, lu nggak masalah dah kalau nggak lolos Piala Dunia. Gimana perasaan lu? Kan yang lain udah berambisi, ayo kita Piala Dunia. Lah Pak Erick, nggak lolos nggak apa-apa. Sintayong, lu harus lolos lu ya. Lu harus lolos lu ya. Nggak lolos gua. Elah, belum apa-apa juga, belum begini. Jalan kan mau apa harus lolos. Baru tengah jalan udah di-cut. Nggak tahu lagi dah guys. Kalau menurut kalian gimana? Coba kalian tulis di kolom komentar dah. Bingung gue bener dah. Iya kan?
Sekarang malah ini udah deh kayak fix sih, feeling. Ya kalau misalnya ganti pelatih dari Sintayong ke Patrick Kluivert itu kan untuk menjadikan timnas Indonesia supaya jauh lebih baik gitu, supaya lolos Piala Dunia. Kalau misalnya tidak ada target, si Patrick Kluivert ini tidak diberi target, ngapain ganti pelatih kan gitu. Aduh, mati lampu nih. Sudah aja Sintayong, nggak usah diganti-ganti pelatihnya. Kan nggak ada target. Kenapa harus mengganti pelatih sementara Sintayong harus lolos Piala Dunia, sementara Patrick Kluivert, lu datang aja latih nih timnas Indonesia, lu nggak ada target apa-apa, kan nggak mungkin seperti itu juga ya. Aduh Pak Erik, ini udah aneh-aneh aja ini Pak Erik ya. Lanjut. 72% supporter puas dengan kinerja Patrick Kluivert dan 7,8% supporter sangat puas dengan kinerja Patrick Kluivert. Bentar, ini supporter mana yang ngevote guys? Kalian ada merasa ngevote nggak? Ya, di mana survei ini dilakukan oleh Football Institute dengan melibatkan 1027 responden. Dan secara umum hampir 80% supporter timnas Indonesia puas dengan kinerja yang ditampilkan Patrick Kluivert sampai dengan saat ini. Penasaran supporter yang mana sih yang ngevote? Karena menurut aku pribadi ya, itu performa dari Patrick Kluivert, terutama di 2 laga terakhir, itu masih jauh dari harapan. Karena timnas Indonesia tidak mampu menciptakan 1 shot on goal pun. Jadi penasaran ini supporter mana yang ngevote puas dan sangat puas ini? Kalau menurut kalian gimana? Apakah kalian puas dengan kinerja Patrick Kluivert bersama timnas Indonesia? Ini yang jadi pertanyaan, ini surveinya dari mana? Yang disurvei itu siapa? Mungkin yang disurvei di sini di alam gaib kali ya. Soalnya kalau misalnya di alam nyata tidak mungkin lah ada survei seperti itu ya yang sampai memberikan kepuasan terhadap permainannya yang diasuh oleh Patrick Kluivert ini. Semua juga meragukan ya. Hingga saat ini mereka kita semua lah meragukan ya kepemimpinan pelatih dari Patrick Kluivert ini. Soalnya dari awal hingga kini saya belum yakin kalau Patrick Kluivert membawa Indonesia ke tempat lebih baik. Saya kurang yakin dan tidak yakin sampai saat ini. Soalnya Sintayong sudah jauh lebih baik menurut saya daripada Patrick Kluivert. Oke teman-teman, itu saja video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.